Selamat datang saya ucapkan untuk Bapak, Ibu, serta Saudara dalam presentasi saya mengenai proposal PKM GT dengan topik teknologi kecerdasan buatan pengenalan wajah untuk mempermudah pelacakan kontak penderita COVID-19. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devulus Pranata dengan NRP 160221005 dari Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah berjalan selama lebih dari 1 tahun dan pada 1 Oktober 2021 di Indonesia terdapat 1.624 kasus baru. Hal ini menandakan bahwa pandemi COVID-19 masih belum usai. Telah dilakukan beberapa hal untuk mengatasi pandemi ini, seperti salah satunya adalah pelacakan kontak. Namun, pelacakan kontak di Indonesia masih belum sesuai dengan standar WHO, di mana WHO telah merekomendasikan tracing kontak erat 1:30. Namun di Indonesia saat ini baru dilaksanakan 1:1. Permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pelacakan kontak ini salah satunya dapat berasal dari kesusahan di dalam menemukan siapa yang telah berkontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti misalnya apabila seseorang telah selesai menonton pameran, maksud saya menghadiri pameran, dan maupun seseorang yang bekerja dengan melibatkan banyak kontak dengan orang-orang lain. Nah, tentu untuk memaksimalkan pelacakan kontak ini, kita membutuhkan sebuah alat yang dapat membantu memaksimalkan. Nah, alat ini adalah kamera dengan kemampuan mengenali wajah. Seberapa penting kamera dengan kemampuan mengenal wajah? Sebelumnya kita akan melihat negara China yang telah memanfaatkan teknologi kamera dengan pengenalan wajah untuk tujuan keamanan. Lalu ada juga perusahaan asal Israel yang tengah mengembangkan kamera dengan kemampuan mengenal wajah meski menggunakan masker atau penutup lain. Tentu saya memiliki gagasan agar kamera dengan kemampuan mengenal wajah dapat digunakan untuk membantu memaksimalkan pelacakan kontak, di mana sistem ini akan bekerja sebagai berikut. Di mana yang pertama, kamera menangkap kejadian. Data yang dihasilkan dapat berupa dan akan direncanakan berupa rekaman kejadian, di mana rekaman ini akan menunjukkan individu yang berkontak dengan sesamanya, beserta dengan tanggal maupun waktu, durasi, dan juga identitas individu yang ada di rekaman tersebut, maupun beberapa data-data yang lain yang mungkin akan dibutuhkan untuk pelacakan kontak.
Dan data ini kemudian akan dikirimkan ke sistem pusat, di mana di sana akan dipilah, lalu sesuai dengan individu, akan dipilah dan dikirimkan ke aplikasi Peduli Lindungi yang kami harapkan dapat bekerja sama dalam sistem ini. Dan di aplikasi Peduli Lindungi ini akan ditangkap data untuk seseorang yang adalah pengguna aplikasi Peduli Lindungi itu sendiri untuk mengurutkan data-data tersebut berdasarkan waktu kejadian, di mana aplikasi ini juga akan dapat digunakan untuk memperingatkan pengguna lain jika telah berkontak dengan seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi fitur-fitur ini kami rencanakan untuk dapat terrealisasi. Dan bagaimana langkah kami dalam mewujudkan sistem yang baru ini? Yang pertama, kami akan mengawalinya dengan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait. Dan juga akan dilanjutkan dengan pendataan, di mana pendataan ini akan dilakukan oleh petugas yang akan mendata berapa kamera yang akan diperlukan dan juga serta spesifikasinya untuk tempat-tempat yang banyak didatangi pengunjung, banyak bergantian orang yang datang untuk dipasang kamera di situ. Dan data-data ini kemudian akan diproses, lalu akan dilakukan pemesanan kamera dan beserta segala yang diperlukan, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap pemasangan, di mana para teknisi akan memasang kamera-kamera yang ada, lalu dilanjutkan dengan menghubungkan kamera-kamera yang ada dengan sistem pusat, kemudian sistem pusat akan dihubungkan juga ke aplikasi yang kami harapkan bekerja sama tadi, yaitu adalah Peduli Lindungi. Dan pada tahap terakhir sebelum dilaksanakan, sistem ini akan diuji. Begitu, dan kami mengharapkan beberapa dukungan dan bahkan banyak dukungan dari beberapa pihak, yaitu yang pertama adalah Satuan Tugas Penanganan COVID, di mana dalam sistem ini, kami harapkan menjadi pengurus utama sistem. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk menyebarkan informasi-informasi yang ada mengenai sistem ini, memberi peringatan saat ada pelacakan kontak, saat pelacakan kontak, lalu juga menyelesaikan masalah hoak yang mungkin ada, yang mungkin akan ada mengenai sistem yang baru ini. Dan kemudian saya juga berharap agar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat menjadi perumus dan penetap kebijakan untuk mendukung sistem yang baru ini. Dan juga masyarakat agar mengikuti kebijakan yang ada. Dan yang terakhir, agar pelaku usaha, pengelola tempat dengan pengunjung yang sering berganti, supaya dapat mendukung kebijakan pemerintah. Kemudian, itulah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.